Mereka bisa mengatasinya itu sendiri, itu suatu yang kebanggaan buat saya ya. Akhirnya bisa untuk mencetak leader yang baru. Jadi Jangan delegasi sampai, bukan cuma berangkat iya, gitu ya. kita Dan pergi pantau bedain ya. delegasi sama cuci tangan. Waduh, apa itu? Jangan sampai. Kak Trisha tuh kadang agak merasa minder atau ada rasa kayak aku cewek di antara pemimpin yang cowok gitu. Mungkin ada rasa kayak gitu enggak? Dan cara mengatasinya gimana gitu? Oke, mengambil hatinya. Kayaknya ini kalau mau butuh tips mengambil hati perempuan-perempuan ya. Tips betul. untuk cowok ya jadinya kontennya. Ini kayak cowok-cowok harus nonton sih ini ya. Halo Sobat Operasi, terima kasih udah datang lagi di konten YouTube-nya Ailing Group. Saya Esti. Saya Zayan. Oke, kita balik lagi di Operasi. Obrolan penuh inspirasi. Oke, BTW makasih loh Zai. Sudah ditemenin ya aku di sini. Iya, saya ini agak bingung ya. Saya ngapain di sini? Cuman it's okay, gak apa-apa. Let's go Oke. aja. Kamu bingung? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Ya, kita sama-sama bingung. Kita Gimana berdua ini? ngapain ya? Ini kok Kosong kosong-kosong aja ya. Kita mau ngapain sih sebenarnya? Harusnya kita ngobrol sih, Mbak. Ngobrol ya. Tapi Cuman- harusnya ngajak teman ngobrol lah ya. Minimal. Boleh, Oke. boleh. Biar nggak kosong-kosong banget. Kita ngundang siapa ya enaknya? Kita mau bahas apa dulu sih, Mbak? Oke, kalau ngomong-ngomong soal bahas, ini kayaknya kita cocok bahas orang yang berhubungan dengan kondisi negara saat ini. Waduh, Cocok nggak? aku tahu. Oke, siapa? Ibu kerudung pink. Oh iya bener. Boleh Kerudung pink itu cukup mencolok ya, dan cukup Iya. mencuri perhatian. Karena kan dia sosok perempuan tangguh, ya kan? Kalau teman-teman atau Sobat Operasi pernah tahu, beliau ini sampai melawan barikade polisi ya waktu itu ya. Dan dicari anaknya. Ah, betul. Ya ampun. Luar biasa loh ya. Ini kita bakal undang ibu-ibu pink itu. Boleh. Oke. Terus dipanggil aja. Beneran. Di chat dulu, Mbak. Oke, kita cek ya. Tapi kayaknya kalau ibu-ibu pink itu bisa datang bagus sih, ya kan? Atau ini aja. Apa lagi? Ibu kerudung biru dongker. Oh, bisa jadi ya. Yang soft, yang pink kayak gitu aja tangguhnya luar biasa. Apalagi yang biru dongker. Pasti lebih kuat dan metal ya. Waduh. Mungkin. Iya ya, mungkin Kita ya. nggak tahu. Oke. Terus daripada berlama-lamaan ya kita malah ngawur ini ya kayaknya. Iya, ya. langsung Kita aja, panggil Mbak. aja kali ya langsung ya. Inilah dia teman ngobrol kita. Apakah ini sosok biru-biru dongkernya? Adalah sosok biru dongker. Bukan pink ya. Bukan pink. Oke, selamat datang Kak Trisha. Oh, namanya Kak Trisha. Iya, kamu gak kenal ya? Nggak kenal. Oke, kenalan Kenalan dulu. dulu. Kak Trisha ini siapa sih kira-kira ya? Oke, teman-teman, Sobat Operasi. Kenalin, saya Trisha. Di sini saya sebagai manajer keuangan di Ailing Group membawai 9 ibu-ibu Waduh. sebagai operasi. Ada Gen Z, Gen Z, Milenial. milenial. lalu atasnya lagi Apa Atasnya tuh? lagi apa ya? Baby boomers. Apa? Baby boomers. ya milenial sih kayaknya sih. Milenial ya, sampai milenial. Baby boomers kayaknya Banyak ya, berbagai generasi. Ada berapa tadi? 9. Iya, ada 9. Dan itu ibu-ibu semua. Bener, ibu-ibu Buset. semuanya. Cowok-cowok, kalian menghadapi satu cewek aja pusing ya. Iya, bener. Tapi ini berarti Kak Trisha satu wanita menghadapi 9 wanita juga. Oke. Wah, kebayang ya. Itu Pak polisi aja bingung deh kayaknya ya nanti mau. Gimana tuh? Oh, jangan-jangan itu segerumbulan ibu-ibu yang sen kanan belok kiri, enggak ya? Enggak juga sih. Kayaknya taat peraturan juga sih tapi. Alhamdulillah ya, taat peraturan ya ibu-ibu keuangan. Itu ya, jadi teman-teman atau Sobat Operasi, Kak Trisha ini adalah manajer keuangan ya Iya, di Ailing Group. Jadi yang beliau ini yang mengatur keuangan di Ailing nih, Zai. Wah, banyak uangnya dia ya berarti ya. Uangnya perusahaan. Waduh, tapi ternyata inilah sosok di balik lancarnya keuangan perusahaan ya. Keren. Oke, karena tadi sebenarnya saya kepo karena dia tadi langsung nyebut
di bawah timnya ada 9 orang, Zai, perempuan, Zai. Banyak. Iya. Bayangin aja ya, cowok-cowok di sini harus belajar sih kayaknya sama Kak Trisha ya. Iya kan? Menghadapi satu perempuan masih ngeluh gitu ya. Iya, betul. Nah, ini gimana sih Kak Trisha caranya bukan menghadapi kali ya, kayak mengayomi, memimpin teman-teman yang ada di Manajemen keuangan. lah ya. Iya, betul. Bisa dong dibagi tipsnya dikit gitu ya, atau enggak cerita nih gimana kondisi kondisi ibu-ibu gitu ya, kalau 9-10 deh ya sama Kak Iya, Trisha ya, oke. itu ramenya kayak apa coba? Bayangkan dulu. Kepo Iya. deh. Iya, kepo. Oke, terima kasih teman-teman udah undang saya ya di sini gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga penasaran sih gimana caranya buat punya tim yang cowok sebenarnya, tapi rekrutmennya jatuh kepada perempuan-perempuan gitu ya, Oke. Sri Kandi gitu ya kita Kebanyakan Sri ngomongin. Kandi ya. Iya gitu. Mm-mm. Nah, suka dukanya apa ya? Mereka itu harus dipelihara gitu hatinya. Apalagi dengan wanita itu kan terkenal dengan moodnya ya. Moodnya itu ada berapa ya? 1675 berbagai jenis perasaan gitu kayaknya ya. Mood swing, terus kan banyak kayak gitu. Berarti Iya, gimana tuh betul. cara apa ya menghadapi? Apalagi kan tadi ada Gen Z, terus milenial milenial, gitu. Itu kan pasti butuh pendekatan ya, Iya. khusus ya. Oke, yang pertama sebenarnya kalau perempuan itu kita perlu sadari mereka itu kadang nggak mikirin yang ada di kerjaan aja gitu ya kan. Makanya ada kalimat biasanya kalau perempuan lagi kerja kadang lupa dia juga seorang ibu ya Oke, kan. betul. Kalau seorang ibu kadang dilupain juga dia punya kerjaan di Iya, rumah. iya, iya. Lebih kompleks Zai cewek ini Sorry Zai di ya. kantor ya. Betul. Gitu. Jadi kita perlu sadari itu dulu gitu ya, bahwasannya mereka juga seorang ibu atau seorang istri dan lain sebagainya. Lalu seorang perempuan itu kalau selama saya memimpin sebagai manajernya mereka, mungkin sudah berapa tahun ya, 6 tahunan ya, 6 tahun. gitu. Masih waktu yang singkat tapi sangat-sangat bermakna banget gitu. Kita harus ngenalin juga karakter-karakter mereka gitu. Jadi karakternya ada yang suka kita ngomongin itu langsung poinnya aja, ceplos-ceplos gitu. Pengennya to the point, orang itu Iya, nggak suka bertele-tele gitu ya. betul. Tapi ada juga tim yang kita harus mengemas itu dengan baik gitu ya, mengemas itu dengan halus gitu. Jadi beda-beda. Kita yang pertama adalah kenalin karakternya dulu gitu. Terus setelah itu yang kedua adalah jangan tegur mereka di depan orang banyak ya, gitu. Apalagi perempuan ya. Kalau laki-laki juga mungkin ya nggak semua orang juga suka ditegur di depan umum ya. Menurut saya kalau ditegur di depan umum itu sama aja kayak ngelempar bom ya, nanti kena juga kitanya gitu ya. Karena nggak semua orang, memang sih kayaknya nggak suka sih kayak dikritik di depan orang gitu ya, dipermalukan dan lain sebagainya gitu. Lalu punya tim perempuan itu lebih kepada mendengarkan juga sih. Saya belajar mendengarkan. Emang Iya, ya, suka didengarkan. Iya, Dan harus ini ya, berarti digali Kak Trisha harus dulu. memahami perempuan lainnya ya. Iya, betul. Memahami perempuan lainnya. Iya, terus akhirnya saya juga menyadari, oh ini yang dirasakan suamiku gitu ya. Jadi belajar juga ya dikit-dikit. Iya, betul. Gitu. Nah, gitu akhirnya oh ternyata kadang perempuan itu kan memang kalau sesuatu harus dibawa perasaan gitu ya. Jadi kita juga menjaga perasaannya mereka dan lain sebagainya gitu. Cuman sukanya apa kalau punya tim perempuan itu jika mereka kelihatan murung sedikit dan lain sebagainya, kita tanyain aja personal gitu. Kita bisa pendekatan heart to heart gitu ya. Enggak yang sungkan atau ada gap gitu Iya, ya. betul. Karena gendernya sama. Iya, kalau bapak-bapak malam-malam saya WA sebelum tidur, Pak tadi kenapa kelihatan murung gitu ya. Itu agak bahaya juga sih. Iya ya, beresiko ya. Gitu. Jadi sukanya adalah gampang banget gitu. Kita tanyain gitu ya, pulang kerja mungkin malam, tadi kenapa kelihatan murung gitu. Jadi kayak lebih bebas ya. Iya, kalau mau cerita ya yuk
kita jadi teman ngobrolnya dia gitu kan di luar jam kerja, tapi kalau nggak mau cerita ya sudah kita beri ruang aja dulu gitu. Ada untungnya juga ya punya atasan cewek gitu. Cewek. Maksudnya Iya. karena mungkin dari POV ini ya Pak karyawan Mm-mm. ceritanya juga agak apa ya, nggak sungkan, Iya. terus pasti mengalir karena merasa kayak sama wanita nih pasti bisa ngerti Iya, gitu, betul. ya kan? Saya Tuh. lebih tepatnya juga supaya mereka bisa mengeluarkan ide-ide, gimana caranya saya jadi teman mereka juga gitu. bener sih. Gitu. Betul itu. Di luar kerjaan kita juga jadi temen gitu. Nah kan memang saya juga nggak pengen ya kalau misalnya oke saya leadernya kalian tapi mereka sungkan, mereka nggak keluar nih apa yang menjadi pendapatnya atau mereka takut-takut gitu. Aduh itu hal yang kalau bisa sih saya hindarin ya gitu. Iya ya, cukup kompleks ya. Iya. Tapi jadi kepo deh, kira-kira badai paling besar gitu ya. Kalau yang khas banget nih, kalau anggotanya cewek semua apa sih kira-kira Kak Trisha yang pernah ditemuin ya kayak, aduh badai banget nih. Atau mungkin pas momen apa deh? Betul. Oke. Waktu akhir bulan Iya. atau waktu apa sih? Pembukuan atau apa? Iya, kalau badai mungkin ke komunikasi ya. Jadi ya itu tadi sebelum itu kan saya kalau sebagai manajer ini juga belajar ya. Dulu menganggap ya sudah kalau jadi leader ya aku instruksinya harus dang deng dong gitu misalnya gitu. Tapi ada juga yang nggak suka gitu. Nah akhirnya tersimpanlah itu gitu, tersimpan, ternyata bisa jadi meledak di suatu hari Waduh. gitu. Itu sih yang ditakutin. Iya, gitu. Meledak seperti bom. Gitu sih. Jadi itu ya. Terus mungkin juga tantangannya adalah yaitu tadi yang saya bilang mereka punya tanggung jawab jadi seorang istri atau ibu di rumah gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin juga mengerti bahwasanya mereka juga ada pikiran ke sana gitu gitu sih. Oke. Jadi kalau terus pernah nggak sih nih, cara nangannya gimana ketika udah ada miskom yang parah banget Iya, gitu ya? oke. Itu gimana caranya? Kan apalagi kalau cewek nih, nggak tahu ya. Kalau cewek tuh sering lebih kebaperan nggak sih ya? Iya, betul. Takutnya nanti kayak semua apa-apa dimasukin hati gitu. Mungkin Iya. apa ya? Kayak dari Kak Trisha ada nih pendekatan khusus gitu. Oke, pendekatan khusus pasti ada berselisih paham dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha untuk nggak subjektif yang pertama gitu ya, karena semua orang pengen didengarkan, semua orang juga ingin dimanusiakan gitu. Kalau saya misalnya berat ke salah satu orang ya kasihan yang lain gitu, pasti dia nggak termotivasi kerjanya dan lain sebagainya gitu. Intinya saya pengen semuanya juga boleh berpendapat, kalaupun berselisih ya saya sebisa mungkin harus ada di tengah gitu. Nah yang paling sering itu mungkin karena saya membawai finance dan accounting dan juga tax. Nah itu kan jadi Banyak ya. lebih ini juga ya sering kalau tax misalnya berselisih dengan finance atau accounting dengan finance. Kalau finance kan lebih ke pengeluaran uangnya ya, ke budget dan lain sebagainya. Terus kalau accounting kan lebih ke pencatatan dan lain sebagainya, harus patuh pajaknya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya saya harus menjadi tengah-tengahnya mereka gitu. Kok aku dengernya agak pusing ya. Agak berat ya. Nyebut pajak Iya, kayak. terus ada pajak, ada apa tadi. Aduh, udah langsung kayak Iya. di tengah apa ya? Maksudnya kayak para timnya itu udah membawa yang berat, terus jadi harus menjadi penengah dari yang berat-berat itu loh. Itu Iya. kayaknya Lalu juga tantangannya sebenarnya adalah mendelegasikan gitu. Saya tuh merasa berhasil jika tim saya itu bisa mandiri. Dan ketika saya mungkin nggak di tempat, mereka bisa maju gitu. Mereka bisa mengatasinya itu sendiri. Itu suatu yang kebanggaan buat saya ya. Jadi saya tuh akhirnya bisa untuk mencetak leader yang baru gitu. proud ya. Iya. Itu kebanggaannya ada banget ya. Iya, kalau gitu. jadi seringnya kadang saya sengaja gitu, jadi tim saya coba
kamu temuin gitu, coba diatasin dulu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap saya ada di belakangnya gitu. Kalau memang dia sudah deadlock, ya oke gitu. Tetap hadir ya. Iya, tetap hadir Oke, gitu. jadi Jangan sampai delegasi bukan cuma berangkat iya, gitu ya. kita Dan pergi pantau bedain ya. delegasi sama cuci tangan. Waduh, apa itu? Jangan sampai. Tapi jurang banget nih. Iya nih tapi jurang nah. Mau Iya, tanya dong Kak, kalau misal ini sebagai ini apa kayak pemimpin wanita gitu ya, Iya. mungkin kan pasti nanti di departemen lain di kantor kan Iya. ada pemimpin-pemimpin lain dan Iya. itu nggak cuma wanita, pasti ada cowoknya juga Iya, gitu dan oke. mungkin ini nggak kayak Kak Trisha tuh kadang agak merasa minder atau ada rasa kayak aku cewek di antara pemimpin-pemimpin yang cowok gitu, mungkin ada rasa kayak gitu nggak, dan cara mengatasinya gimana gitu? Oke. Kalau pemimpin cowok sebenarnya saya tuh malah lebih ini ya, lebih apa ya, cocok ya. Oh, Lebih cocoknya karena kadang tuh saya kalau ngomong langsung to the point gitu loh. Oke. ini Nggak berarti kurang ini ya, mungkin karena membawahi wanita-wanita jadi agak ke cowok-cowoknya kan keluar ya Dimasukin mungkin dong. ya. Gitu, gitu. Jadi kayak langsung aja ngomong dan lain sebagainya gitu, nggak pakai bridging dulu dan lain sebagainya. Kalau sama perempuan tuh harus bridging dulu. Iya, Kayak ritmenya lebih panjang ya, Bu, Iya, sama cewek ya. betul. Terus kayak seni berbicara harus digiring-giring gitu. Jadi nggak Waduh. bisa langsung Ini to the point gitu, nanti baper gimana Oke, gitu. jadi para cowok nggak usah ngeluh ya, yang cewek aja masih mau loh ngegiring ya. Betul, betul, betul. Kayaknya dibungkusnya harus sedemikian cantiknya gitu sih betul. supaya enak gitu ya. Jadi ketika udah ketemu leader sesama cowok justru malah lebih enteng gitu ya. Lebih maksudnya? klop ya. Iya, betul, betul. Jadi lebih betul, set betul, gitu betul, ya. betul. Jadi nggak pakai alur yang lebih panjang kayaknya ya. Iya, betul. Hmm. Nah, itu tadi sih. Jadi kalau ke depan sih memang penasaran ya kalau punya tim cowok itu kayak gimana ya gitu. Nanti apakah Apakah tertekan sih menurut saya ya, kayak Cowok sendiri soalnya. iya, kayak timnya apa ya, cewek-cewek atau mungkin kalau cowoknya langsung 2 gitu. iya, Oh, Tapi ada temennya. bisa aja sih mungkin kalau apa ya, emang fokus gitu ke pekerjaan Iya. dan cuma ya mikirnya kerjaan aja, nggak yang Iya. aku sungkan deh karena itu kayaknya bisa deh ya mungkin. Oke, tapi itu ini Iya. ya tantangan Tapi juga ya kalau jarang tiba-tiba ya. hadir Heeh. satu cowok di lingkungan Iya. Anda gitu ya. Tapi kalau finance tuh emang kebanyakan cewek ya. Iya, kebanyakan cewek. Kenapa sih? Kenapa Apa ya? mungkin karena terkait dengan kepribadian wanita yang suka detail? Betul. Takutnya nanti laporan keuangannya kelewat kan nanti masalah juga. Masalah banget sih itu Iya. ya. Ini ya karena mereka tuh ada rasa kepemilikan gitu loh. Jadi Oh. Ibu-ibu sekali. iya, ibu sekali gitu ya, meskipun uang perusahaan itu merasa memiliki gitu. Ini uangku ibu-ibu aja gitu. kotak abis makan apa sih itu namanya tinwal ya, itu aja Iya. gak dibuang. Iya. Iya kan, apalagi ini gitu pasti merasa Iya. ini harus di apa ya, Dijaga. dijaga bener. Iya, betul betul. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau memang terkait ada kepentingan dengan keluarga dan lain sebagainya ya itu tadi kita sebagai leader harus tetap kembalikan ke fokusnya gitu. Kalau mungkin cowok itu kan dia lebih fokus ya. Oke, aku hari ini kerjain A, B, C, D gitu ya. Kalau perempuan kadang itu kemana-mana dulu. Oh iya. Gitu, ya Jalurnya kan? agak panjang tadi. Muter. Iya, ada ke distract-nya gitu ya. Jadi harus dilurusin F2-nya apa dan lain sebagainya gitu sih. Dan iya itu belajar untuk mengambil hatinya. Nah, kayaknya ini kalau mau butuh tips mengambil hati perempuan-perempuan ya. Tips betul. untuk cowok ya jadinya kontennya. Kayaknya cowok-cowok Iya. harus nonton sih ini ya. Betul. Tips-tips buat meluluhkan hati perempuan. Cara berkomunikasi dengan perempuan-perempuan ini ya. Kayak Iya. apa gitu. Ada tipikal juga yang memang dia tim saya itu kalau di rumah masih bisa untuk diajak komunikasi kerjaan, tapi juga ada yang dia memang sibuk di keluarga dan lain sebagainya. Lah kita sebagai leader ya harus memahami bahwasanya
mereka juga punya tanggung jawab di rumah gitu ya, memastikan anaknya sudah makan, memastikan rumahnya sudah disapu dan lain sebagainya. Tapi enaknya kayak gitu, karena dia juga perempuan kan. Iya, Iya, dia ngerti tahu ya. Jadi saling gitu. mengerti gitu. Saya biasanya di rumah ngapain aja gitu Iya, kan. pasti. Iya, sama. Jadi Tapi- berkaitan dengan work life balance ya. Iya. Masuk ya ini ya. Tetap masuk nih. Lebih Oke. kayak memang mungkin karena perasaan ya. Jadi perempuan itu harus dipelihara perasaannya. Jadi kalau ngomong harus pakai perasaan, kalau negur harus pakai perasaan, nasehat harus pakai perasaan, minta sesuatu harus pakai perasaan gitu. Jadi Ini nggak bisa. hakam ya, soal perasaan. Iya betul. Dan berbagai usia juga sih. Tim Iya, saya tuh ada betul. yang masih kelahiran 2000, ada juga Gen yang Z. kelahiran 80-an dan lain sebagainya gitu. Bermacam-macam sih. Nah, tantangannya sebenarnya kalau yang lebih tua dari saya itu takut waktu pertama itu sungkan, Oh ya iya, kan? betul. Gimana ini gitu. Secara senior juga senior beliau gitu ya. Secara usianya juga kalah gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya pada saat itu berpikirnya adalah tentang menunjukkan diri bahwasanya kita itu mampu memimpin gitu. Oke, harus percaya diri Iya, juga gitu ketika ya. kita dianggap mampu memimpin, pasti akan jadi selaras semuanya gitu. Mantap nih ya. Iya. Tapi kalau cewek-cewek tuh gampang stresnya nggak sih? Apa sama aja ya sebenarnya kalau sama cewek? Kalau stresnya bisa di ini sih, jajan sih biasanya. Waduh, cocok emang ya. sih Iya, kebanyakan ciwi-ciwi itu larinya kalau lagi stres jajan. iya, jajan lebih Oke, sukanya berarti ya manajemen jajan. stres buat cewek lebih mudah nggak daripada cowok nggak? Mudah. Mudah. Dan mereka itu kalau perempuan itu lebih enaknya kalau ada sesuatu ya ini menurut tim saya juga bisa cerita. Oh, Gitu. lebih terbuka ya. Iya, lebih terbuka. Saya nggak tahu juga ya kalau laki-laki gimana. Hmm. Cuma kalau perempuan tuh lebih cerita gitu. Jadi kita tahu, oh ya sudahlah biar dia murung seharian karena mungkin ada sesuatu hal yang dipikirin lagi dan lain sebagainya gitu. Kita tugasnya hanya mengingatkan ini ada due date yang harus terpenuhi gitu-gitu aja. Wah, seru juga ya kalau banyak ceweknya ya di situ ya. Tapi Iya. agak puyang juga ya. Tapi Iya, betul. apa ya, kayak berarti kan kebanyakan Kak Trisha tuh lebih ke memahami gitu kan ya. Iya, betul. Nah, apa ya, kayak dari Kak Trishanya sendiri mungkin ada nggak apa ya yang dilakuin ketika mungkin Kak Trishanya sendiri kan nggak yang selalu prima terus gitu Iya, loh. betul. Mungkin ada lah saat lagi down atau mungkin lagi ada masalah kayak gitu. Terus mungkin apa ya, ada tips atau yang biasa dilakuin lah ketika Oke. ada di kondisi kayak itu gitu. Oke, pasti. Yang pertama adalah kita itu sebagai pemimpin itu harus menyalurkan energi ketenangan. Ya. Jadi saya tuh membayangkan diri saya tuh kayak lagi perang gitu ya. Lagi perang, ceng 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 Emang ceng, ya, gitu ini ya. perempuan di dalam badai, tolong. Benar-benar hero ya. Iya. Tapi saya harus meneruskan itu ke tim saya dengan setenang mungkin. Jadi dari Gitu. diri sendiri dulu ya, tenang. Iya. Ini aku perlu dengerin, ayo. Iya. Oke. Jadi oke, misalnya ada badai gitu ya. Oke. Kalau kita masih belum menenangkan diri, kita tenangin diri dulu. Ambil nafas, kita tenangin dulu. Oke, tenang, kita stop dulu ya. Stop dulu. Setelah itu kita stop, kita berpikir gimana caranya ngomong ke tim gitu ya. Misalnya ada kendala atau ada masalah dari eksternal gitu ya yang berhubungan dengan Departemen Keuangan dan sebagainya, bagaimana cara kita ngomong ke tim gitu. Lalu kita pikirin bagaimana solusinya bareng-bareng gitu. Nah itu kalau misalnya kita ada masalah, kita reaktif nih, kita stres, kita nyalurin ke tim juga dengan bahasa yang stres, buat mereka stres, ya malah nggak jadi Stres semua. iya stres semua gitu loh. Oh. Jadi itu sih, jadi pemimpin tuh ketika saya jadi pemimpin tuh
Oh ya ampun, bagaimana caranya saya harus bisa menyalurkan energi ketenangan itu ke tim meskipun ada badai melanda. Keren, spread positivity. Iya, lalu saya buangnya kemana? Waduh, kemana tuh Kak? Iya kan, buangnya kemana? Ya nanti kalau di rumah mungkin gitu. gitu. Terus di rumah ngapain dong? Saya tuh ini setiap Stress hari release-nya itu mungkin. stress release-nya itu Lipat selain baju. bercerita, saya tuh suka nulis buku diary. Oh, nulis buku ya. diary. Relate sama suka nyatet pengeluaran. Oh iya ya, mantap ya. Mantap keuangan ya. Iya, saya tuh apapun tuh suka ditulis. Dan setiap hari itu boleh deh nanti aku ngecek saya tuh setiap hari. Pasti saya setiap hari tuh nulis ngapain aja satu hari. Oke, itu di rumah ya, waktu di rumah. Di kerja juga. Oh, jadi Jadi dibawa pagi kemana-mana tuh? enggak, jadi pagi saya datang, oke kita morning briefing gitu ya. Saya harus siapin kertas kosong di depan saya. Hari ini saya mau ngapain aja gitu. Dan saya bisa tahu berapa have to do saya harian. Berkisar sekitar 10 sampai pernah 20. Waduh. 20 checklist yang harus saya Kerjakan di hari kerjakan itu di ya. hari itu, gitu. Sesimpel saya makan siang. Oke. Itu ditulis. Iya, saya tulis Hmm. gitu. Tapi kayak ada kelegaan sendiri gitu ketika aku berarti kan nggak boleh lupa makan. Kalau udah makan ya udah aku coret. Nah, itu tuh kayak ada Mencoretnya itu ya, sensasi iya, mencoret. sensasi kelegaan itu Oke, gitu. Jadi setiap hari saya tuh menulis apa aja sih yang saya mau lakukan gitu di situ. Sampai rumah pun sama. Jadi kalau di rumah pasti ada kertas sama pulpen. Itu saya tulis misalnya nyapu, nyuapin anak, mandi, makan, semuanya saya tulis di situ. Sangat terstruktur keuangan sekali ya. Iya, Iya. karena ini kayaknya juga sudah melekat dalam kepribadian. Itu membuat saya yang pertama adalah saya nggak lupa satu, terus saya nggak bingung sendiri gitu. Karena saya sudah menyiapkan hati, udahlah saya udah tulis di situ gitu. Jadi nggak perlu dipikirin di sini yang banyak-banyak gitu. Sesimpel saya juga tadi kan saya bilang untuk mencatat pengeluaran ya. Saya catat juga di have to do harian itu, mencatat laporan keuangan pribadi. Oke. Gitu. Jadi catatan di dalam catatan. Oke. Nah gitu sih. Powerful banget sih catatan ini ya. Iya, terus saya juga rilisnya juga suka menulis gitu, diary gitu. Itu harus yang pulpen dan kertas ya. Kayak maksudnya nggak bisa digantikan dengan biasanya kalau kita di era Notes sekarang ya. kan di note di Ya, atau di handphone, handphone ya. itu kan sama bisa dicoret juga. Cuman kan mungkin feel-nya beda ya. Iya, Harusnya feel-nya beda. nulis. Saya suka. Terus itu buat nanti menulis. lembarannya dikumpulkan kah atau kamu buang gitu? Yang sudah selesai taruh boleh pulang lemari gitu, sih. Mbak. saya taruh lemari dan itu bersifat rahasia. Suami saya juga nggak tahu. Oh, ini beneran. Jadi Iya, tahu beneran, dong. beneran. Iya dia tahu, tapi udah saya bilang jangan dibuka gitu ya. Ah, jadi kepo pengen buka malah ya. Iya betul gitu. Kalau kita udah ada solusinya ya sudah ngobrol sih. Yang penting juga ngobrol ke suami dan lain sebagainya gitu sih. Pokoknya prinsipnya adalah seringnya itu badai ini yang gempuran-gempuran tadi itu bisa nggak sih saya genggam lalu udah hilang baru saya bisa ngomong Oke. ke tim saya gitu. Jangan sampai mereka yang saya minta perang atau bagaimana gitu. Pengendali ya. Iya. Berarti sebagai pelindung tim juga. Iya, Berperan betul. sebagai pelindung juga ya. Betul. Tapi perempuan emang suka dilindungi tahu. Iya. Tapi ini sebagai ya di pelindung rumah aja. loh. Ya, makanya kan dia memposisikan diri karena timnya cewek nih aku Iya. harus hadir gitu ya. Betul. Sebagai pelindung. Betul. Nah, itu gimana? Cewek yang biasanya dilindungi malah jadi pelindung gitu ya. Iya. Gimana tuh? Itu kita harus tidak mencampur adukan ya. Kalau kita di kerjaan ya urusan kerjaan, kalau di rumah ya sudah dilepas jubah pekerjaannya itu Oke. aja gitu. Gelarnya kan. ini ya dilepas semua Iya, ya. dan tekanan itu akan selalu ada. Betul. Ya, kita perlu sadari itu, tekanan itu nggak pernah akan hilang. Ya kan? Setiap hari ada aja gitu kan. Entah Betul. kecil, entah yang besar gitu. Ketika tekanan yang besar itu udah datang, ternyata mendewasakan gitu ya. Nah, ini nih kalau diambil sisi positifnya nih ya. Iya, ketika udah mendewasakan terus kita lanjut
ada tekanan lagi itu kayak yang kemarin, oh ya sudahlah udah pernah dilewatin. Itu seneng gak sih? Judul nih, jadi judul. Iya. Jadi judul Melewati video ini ya, tekanan Mbak. bersama-sama. Tapi saya juga pengen tim saya juga punya apa ya, kemaskulinan Maskulinan. nya juga sih. Oke. Maksudnya Gimana tuh? jika ada masalah juga harus dihadapi Oke. gitu. Jangan pengen dilundungin terus, ya harus tanggung jawab juga dong, Maksudnya ya enak kan? dilindungi. Iya, harus tanggung jawab juga. Harus bisa beresin apa yang menjadi penyebab mungkin ada keliru atau gimana gitu. Itu caranya gimana tuh? Ngubah tekanan ya, atau ngubah tantangan tuh Jadi bisa jadi hal yang positif lah ya. betul, yang bisa memotivasi malah ya. Itu Heeh. gimana? Iya, yaitu tantangan menjadi hal yang Bisa memotivasi gitu ya, malah challenge gitu loh. Jadi kayak oke. wah, ini bukan hal sepele nih, kayak tekanan udah bukan pusat stres lagi gitu ya. Jadinya itu gimana ya biar mereka tetap ada spiritnya. Oke. Kita pertama afirmasi dulu, yaitu tadi tekanan itu kan selalu ada. Ayo gimana kita harus mikirin solusinya gitu ya. Dari masalah itu kita berpikirnya hanya 20% aja kalau bisa. 80%-nya ya solusi. Jangan kebalik, 80%-nya dipikirin mulu, 20%-nya solusi gitu ya. Harus. Iya. Dan saya juga belajar bahwasanya prinsipnya adalah ketika masalah itu nggak diselesaikan segera, itu akan tambah panjang. Dan mau diselesaikan sekarang atau besok, tetap kan kita temuin masalah itu. Betul. Gitu. Jadi tinggal mau diberesin segera atau besok-besok gitu. Kalau besok-besok ya masih Tetap tersimpan ada. di kepala Dan gitu. beresiko lebih besar lagi ya. Iya betul. Mau dikerjakan sekarang, nanti sama-sama dikerjakan. Kenapa nggak sekarang aja? Oke. Asik. Mantap Masuk. nih ya cewek-cewek di Gitu. keuangan ya. Jangan salah sama ibu-ibu ya. Iya. Kuat-kuat nih ibu-ibu ya. Zaman Apalagi Ibu Trisha. Amin. Oke. Udah Kaca. gak ibu kerudung pink, ibu kerudung biru Biru dongker. dongker. Iya betul. Udah bisa nih maju nih. Dia Iya. tadi ikutan di Gak jalan. usah lah, diailing aja lah. Ya, dia udah Kita juga membutuhkan. Gak usah lah keluar-keluar, nanti berbahaya. super woman. Keren dia. Gitu sih. Kalau di sana mungkin kalau dari sobat operasi ada nggak sih yang perlu disampaikan nih ke sobat operasi, misalnya dari Kak Trisha, gimana jadi perempuan yang tangguh gitu ya Sebagai pemimpin. sebagai pemimpin, biar nggak usah ada minder-minder sama pemimpin cowok juga. Iya, Iya. apalagi kalau misal ada apa tadi ya, tantangan atau badai yang sedang kayaknya ini susah sekali gitu, gimana Oke. solusinya? Kalau dari saya adalah kepemimpinan tuh bukan tentang jabatan ya. Jadi tentang memberdayakan orang lain gitu. Ketika kita mendampingi proses bertumbuhnya tim kita, sebenarnya kita juga sedang berproses. Gitu. Trisha, Nomor Aduh. berapa? nomor berapa? Nomor 1. Fight. Keren. Oke, ada lagi nggak ya yang perlu kita obrolin lagi nih? Kayaknya seru banget nih. Iya. Ngobrol-ngobrol. Agak banyak tercerahkan, Iya. terus agak relate juga Iya. karena sama perempuan ya. Iya, perempuan tuh harus digali dulu ya. Dia nggak bakalan ngomong kalau nggak ditanyain kenapa. Iya lagi. Gitu. Bener kan dia para cowok? Para cewek dong. Saya Bener, confirmnya bener, para bener. cowok. Oh, para cowok. Dia tuh Waduh. cuma bisa mengkode-kode aja, Iya. lihat wajahnya, lihat Apa perilakunya kek gitu. gitu. Nah, Betul. ya alhamdulillah sih sama-sama perempuan jadi lebih peka juga gitu. Betul ya. Nah ini Tizai, kita sebagai sesama perempuan harus saling mengerti ya. Iya. Aku kurang mengerti nggak, Mbak? Mengerti siapa dulu? Mengerti kamu. Ini kita ngobrolnya makin ke sana makin ke sini ya. Aduh maaf ya Kak Trisha ya. Oke. Oke, kayaknya ini kita sudah di penghujung waktu nih Zai. Iya. Ini karena Kak Trisha harus mengikuti kegiatan-kegiatan kenegaraan ya selanjutnya. Maaf. Ini apa ya? Ditunggu. Ini tanggal Tanggal berapa sih? tanggal cikunting, bau-bau cikunting. Suara yang kita suka. Benar, suara merdu ya. Iya. Suara merdu di awal bulan. Iya, siap-siap Kita- lembur nih. Iya, kita yang happy tapi ibu-ibu sebenarnya happy juga kan, ibu keuangan. Iya. Ya, dia menghappykan kita ya. Iya, menghappykan kita betul. untuk cikunting itu. Chicken Iya. gitu.
Oke, ya udah deh. Nanti kita bakal ngobrol lagi kali ya. Kita undang lagi nanti Kak Trisha buat ngobrol-ngobrol lagi di sini. Kalau Yes. misalnya ada sobat operasi kepo-kepo sama dunia keuangan gitu ya. Karena kita juga butuh nih feedback dari teman-teman. Kalau ada yang kepo di Ailing tuh kayak apa, atau kepo tentang keuangan gitu ya. Topiknya Zan. apa? Boleh langsung di komen Di aja. komen di YouTube-nya Ailing Group. Jangan lupa juga follow IG-nya. Ailing.id. Oke, sama subscribe di YouTube kita. Ailing Group. Oke, dan jangan lupa untuk terus like dan share postingan kita ya. Karena nanti bakal banyak konten-konten seru dan juga yang informatif yang mungkin nanti dibutuhkan sama teman-teman atau sobat operasi di rumah. Yes. Gitu. Oke, kalau gitu thank you Kak Trisha. Terima kasih, Kak Trisha. Sudah ngobrol sama kita di sini. Oke.